Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya masih menyambung tutorial-tutorial sebelumnya, yakni menghitung PBA pasal 21 tahun 2024. Nah, kali ini skenarionya adalah untuk pegawai resign tengah tahun dan untuk pegawai baru tengah tahun. Nah, untuk pegawai baru ini akan kita coba dua varian, yakni yang benar-benar baru seperti fresh graduate ya. Uh, dan yang kedua adalah untuk pegawai yang baru pindah dari tempat lama. Nah, nanti PPh 21-nya seperti apa. Nah, untuk sheet-nya sendiri ini sudah yang paling update ya, yang bisa digunakan untuk menghandle dua skenario tadi. Untuk yang lama tentu saja tidak bisa ya. Jadi yang ada di tutorial-tutorial sebelumnya itu belum bisa untuk menghandle dua skenario yang akan kali ini kita cobakan. Nah, beberapa update seperti yang di pojok kanan atas ini ada informasi tambahan ya, seperti kategori sekarang saya tambahkan di sini. Ini VLOOKUP terhadap statusnya ini ke tab PTKP ya. Ini adalah nama range teman-teman. Ini kalau teman-teman pengen lihat tab PTKP itu apa, ini ada di menu formula. Saya skip dulu. Nah, ini ada di name manager. Nah, seperti ini. Jadi tab PTKP ini merujuk ke sheet referensi A2 sampai dengan C6. Ini bisa diedit, bisa didelete juga, teman-teman juga bisa bikin baru. Kemudian ada informasi NPWP ya, ini untuk menghandle skenario, misalkan ada pegawai yang nggak punya NPWP, pajaknya dikalikan 120% ya, karena 20% lebih tinggi. Kemudian start service, ini adalah kapan servis dimulai untuk pegawai yang bersangkutan di tahun berjalan. Jadi kalau pegawainya ini masuk sebelum 2024, start service-nya selalu 1 Januari 2024. Tapi kalau misalkan pegawainya masuk tengah tahun, misalkan seperti ini ya, ini 1 Juni 2024 ya, maka start service-nya 1 Juni 2024. Kemudian ada informasi resign. Kemudian ada jumlah bulan service. Ini dihitung dari start service sampai dengan akhir tahun, untuk tahun berjalan ya. Nah, jika resign date-nya ada isinya, maka dihitungnya adalah sampai dengan resign date. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ada beberapa update seperti tambahan baris penghasilan itu periode kerja sebelumnya. Ini untuk teman-teman atau pekerja yang pindah ya dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang sekarang. Begitu juga yang dengan yang di bawah ini ada informasi PPh 21 yang sudah dibayarkan periode kerja sebelumnya. Untuk sheet yang banyak pegawai dari Januari sampai dengan Desember ya, sampai dengan PPh 21, ini juga sudah diupdate, sudah disesuaikan semua. Jadi sudah bisa menghandle skenario yang akan kita cobakan ini. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, ini ada dua poin yang ingin saya sampaikan juga, saya update ke teman-teman bahwa untuk pegawai yang keluar di tahun berjalan ataupun pegawai baru yang masuk kerja di tahun berjalan, ini pendapatannya tidak perlu disetahunkan, ataupun juga biaya jabatan, kemudian iuran pensiun, kemudian juga penghasilan itunya. Jadi ini tidak perlu disetahunkan, teman-teman. Nah, ini sesuai dengan panduan yang ada di website DJP ya, teman-teman bisa lihat di sana. Oke, langsung saja ya. Kita akan coba skenario yang lurus dulu. Jadi normal untuk pegawai tidak resign, kita coba cek dari Januari sampai Desember ya. Nah, ini skenario lurus seperti ini. Kita ganti startnya ini 1 Januari 2024 ya. Nah, ini penghasilan brutonya 125 juta ya. Kemudian PPh terutangnya sampai dengan Desember otomatis ya ini ya, karena saya isi sampai Desember, ini 3,285 juta 127. Nah, teman-teman ini akan saya copy, nanti akan kita bandingkan ya. Penghasilan neto ini di full ya. Nah, saya copy ke sini angkanya. Begitu juga dengan PPh-nya ya, PPh terutang. Yang PPh 1 tahun full ya. Saya copy di sini.
Kemudian di sini ada PPh terutangnya. Saya paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah skenario pegawai normal. Jadi, start service-nya dari 1 Januari, dia nggak resign, jadi full 1 tahun kita dapat netonya segini. Kemudian untuk pajak, tarif pajak per bulannya, ini juga nggak ada masalah ya. Ini tinggal dicari menggunakan index match seperti ini ke tabel referensi yang ada di sini. Nah, untuk 10.458.000 penghasilan brutonya, maka tarif pajaknya ini dapat 2,5%. Nah, nominalnya segini. Ketika di Desember, ini adalah sisanya yang harus dibayar. Jadi, Desember ini mengacu ke sini ya, teman-teman. Ini adalah dari terutang ini dikurangi, kalau teman-teman lihat rumusnya, jadi terutang ini dikurangi yang sudah dibayar, kemudian ini juga sudah dibayar ya di produk sebelumnya, kalau dia pernah kerja dan ada informasinya. Nah, ini dapat 410.000. Nah, bagaimana untuk pegawai yang resign tengah bulan? Ini saya coba skenariokan tanggal 31 Mei 2024. Nah, jumlah bulan servisnya menjadi 5 bulan. Saya hapus dari Juni sampai dengan Desember seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, penghasilan brutonya ini tidak disetahunkan, tapi difinalkan sampai dengan bulan Mei. Nah, jadi seperti definisi yang tadi saya jelaskan, yang tidak disetahunkan, pegawai keluar di tahun berjalan. Jadi ini tidak disetahunkan. Dapat angkanya 52 juta sekian ya, termasuk biaya jabatan, JP, JHT, dan penghasilan netonya. Kemudian dari statusnya TK0, penghasilan tidak kena pajak setahunnya adalah 54 juta. Akibatnya apa? PKB-nya 0, teman-teman. Sehingga secara tahunan, secara ini PPh 21-nya adalah 0. Ya. PPh 21-nya adalah 0 alias tidak ditarik pajak. Nah, sementara tadi per bulannya dia sudah dikenakan PPh 21 TR ya, tarif efektif rata-rata bulanan 2,5%, sejumlah yang sudah dibayarkan adalah 1.045.000 di sini ya. PPh 21 sudah dibayarkan 1.045.000 sekian. Akibatnya apa? Akibatnya di bulan Mei dia akan mendapatkan pengembalian pajak, teman-teman. Nah, di sini hasilnya minus ya. Nah, ini yang dikembalikan sejumlah Rp1.045.400. Nah, seperti itu. Ini saya copy dulu ya. Nah, saya catat seperti ini. Kemudian PPh-nya ini 0 ya, 0. Nah, seperti ini untuk yang 5 bulan. 5 bulan adalah case yang sedang kita coba ini ya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi kuncinya ada di sini, penghasilan brutonya itu tidak disetahunkan, tapi difinalkan sampai dengan bulan dia resign. Nah, perusahaan wajib mengeluarkan bukti potong ya untuk disampaikan ke pegawai, diberikan ke pegawai. Nanti akan digunakan misalnya salah satunya ketika pegawai tersebut mendapatkan pekerjaan di tempat baru. Atau juga nanti untuk laporan SPT ya. Nah, ini case yang pertama, pegawai resign tengah tahun, ini sudah selesai. Ini juga mau saya contohkan ya, untuk yang di sheet banyak pegawai, ini sudah saya buat juga. Jadi back skenario pertama yang full, ini kita lihat langsung PPh 21 anualnya, ini yang pertama tadi ya. 3 juta sekian ini totalnya. Nah, kemudian yang skenario yang kedua yang pegawai resign tengah tahun, ini tanggal resignnya 31 Mei, penghasilan netonya 48 juta sekian. Nah, ini PPh 21 sudah dibayar 1.045.400 sehingga harus dikembalikan. Karena apa? Karena totalnya 0. Nah, ini yang skenario banyak sheet untuk banyak pegawai, ini skenario-nya juga sudah bisa dicoba, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita coba pegawai baru masuk tengah tahun. Nah, case-nya adalah ini pegawai yang benar-benar baru, fresh graduate ya. Ini saya hapus.
Kita lanjutin nanti di bulan Juni. Start service-nya 1 Juni 2024. Resignnya ini saya hapus. Nah, ini mulai dengan 10 juta. Nah, seperti ini. Nah, penghasilan bruto untuk pegawai baru yang masuk tengah tahun ini juga tidak disetahunkan, teman-teman. Maksudnya tidak disetahunkan itu tidak dihitung dari Januari ya, Januari sampai dengan Desember. Tapi dihitung menyetahunkannya itu dari Juni sampai dengan Desember. Nah, seperti ini dapatnya 73 jutaan. Begitu juga dengan biaya jabatan, iuran JP, dan JHT. Bagaimana dengan tarif pajak bulanan? Ini tetap dihitung normal, karena ini hanya melihat penghasilan bruto saja. Nah, sama hasilnya seperti yang tadi ya, 2,5% ya. Kenapa? Karena memang penghasilan brutonya sama. Nah, ini kalau kita tarik sampai dengan Desember, nah di bulan Desember ini dihitung sisanya ya, sisa dari berapa yang belum dibayarkan. Nah, kalau kita lihat di tahunannya di sebelah kanan ini bisa kita dapatkan penghasilan itu setahunnya 67 dan PKP-nya itu 13 juta. Dari PKP ini kita dapat PBA 21 terutang setahunnya adalah 680.000, teman-teman. 680.441. Nah, dari sini sementara yang dibayarkan adalah sudah 1.568 ya. Ini kalau dijumlah ya penyesuaian PPA. Nah, dari sini 1.568.000. Sehingga terjadi lebih bayar. Akibatnya apa? Di Desember ini akan dikembalikan sejumlah 887.659.000. Nah, ini adalah untuk pegawai baru. Nah, bagaimana jika untuk pegawai yang baru pindah dari perusahaan lama ke perusahaan baru? Nah, kalau pegawai tersebut menyantumkan atau memberikan bukti potongnya, maka tinggal diisi di sini, teman-teman. Penghasilan di tempat lama berapa, pajaknya berapa, nah, nanti akan dihitung semuanya ya. Nanti akan ketahuan penghasilan netonya totalnya berapa di sini. Kemudian PPA 21 finalnya berapa juga akan ketahuan. Sehingga di Desembernya menjadi lebih presisi ya. Nah, kita akan coba dengan skenario yang tadi, yang resign 5 bulan ini tadi, penghasilan netonya adalah 48 juta ya. Jadi seakan-akan skenario yang sekarang kita coba ini adalah sama seperti yang full ini tadi, hanya saja ini kayak beda perusahaan. Jadi dua perusahaan, teman-teman. Dua perusahaan dengan memberikan informasi yang lengkap. Jadi netonya kita isi. Sini ya. Seperti ini. Nah, dari sini penghasilan neto setahun 115.900.000. Sama seperti yang skenario pertama tadi ya, yang normal. Nah, kemudian di PPA 21 yang sudah dibayarkan di periode kerja sebelumnya, tadi adalah 0 ya teman-teman, di 5 bulan. Nggak ada, ini kita isi 0 saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, PPh 21 terutang setahunnya sama persis di sini. Jadi ketika informasinya diberikan secara komplit dari perusahaan sebelumnya menggunakan bukti potong, maka hitung-hitungannya menjadi lebih presisi. Nah, sekarang PPh 21 yang harus dipotong di bulan Desember menjadi 1.717. Kenapa? Karena dari yang terutang 3.285.000 ya, sekian ini, yang sudah dibayarkan adalah baru 1.500.000 dari sini, teman-teman. Nah, sementara dari perusahaan sebelumnya tadi memang sudah sempat dipotong, tapi ketika dia resign dikembalikan lagi. Kenapa? Karena memang pajaknya 0. Nah, dengan seperti ini, PPh 21 dipotong Desember 2024 menjadi lebih presisi. Nanti untuk laporan pajaknya, laporan SPT-nya juga lebih enak. Karena apa? Karena informasinya kan sekarang menjadi lebih lengkap. Beda kalau misalkan penghasilan netonya ini tidak
penghasilan neto periode kerja sebelumnya ini nggak dilaporkan, nggak diberikan ke perusahaan yang baru. Maka nanti di laporan SPT-nya sudah pasti yang terjadi adalah kurang bayar ya. Ya jadinya agak sedikit merepotkan. Kenapa? Karena si pegawai harus membayar kekurangannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini juga di sheet yang banyak pegawai juga sudah saya coba juga di sheet mulai Juni ya. Nah, di sini ya, di sheet Juni ini ada 10 juta sama per bulannya kena TR 2,5%, 261.000 sekian sampai dengan Desember. Nah, ketika di Desember ini dikenakan PBH 1,7 ya, sama persis dengan yang tadi ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena kekurangannya informasi yang ada di bukti potong perusahaan sebelumnya ini ditambahkan. Nah, ini teman-teman. Nah, penghasilan neto periode sebelumnya ini ditulis juga ya. Sehingga penghitungan pajaknya menjadi sama dengan yang atas tadi yang skenario normal. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang bagaimana caranya menghitung PBH 21 pegawai yang resign tengah tahun dan pegawai yang baru masuk di tengah tahun juga. Nah, kebetulan ini kita coba dua varian, yang benar-benar baru kayak fresh graduate dan yang baru pindah dari perusahaan sebelumnya. Seperti biasa, Excel-nya ini bisa di-download ya, linknya ada di deskripsi. Untuk mendownloadnya cukup dengan diklik saja linknya, nanti akan membuka Google Sheet, kemudian masuk ke menu File, Download, tinggal dipilih saja Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.